hadir ke dunia ini dalam wujud manusia untuk dapat merepresentasikan Bapa yang adalah roh yang tidak kelihatan itu. Sehingga jangan heran ketika Filip bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus bilang apa? Kalau kamu melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa. Sebab Bapa itu ada di dalam aku. Kalau Rasul Saul atau Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dia bilang apa? Di dalam Yeshua HaMasyiah itu, dalam pribadi Yeshua HaMasyiah dalam wujud manusia, itu berdiam katanya seluruh kepenuhan keilahian. Jadi di dalam pribadi Yeshua itu berdiam seluruh kepenuhan keelohiman, keilahian dia. Bapa yang adalah roh yang tidak kelihatan itu, saudaraku, bisa kita kenal sekali lagi, bisa kita kenal melalui yang namanya Yeshua HaMasyiah. Dialah yang dikatakan oleh Yohanes atau Yohanes 1 ayat yang pertama, firman yang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara Bapa, kita bicara Putra. Belum lagi kita bicara ada yang namanya Roh Kudus. Di sini banyak sekali orang-orang Kristen yang gagal paham. Kenapa saya bisa katakan gagal paham? Karena masih banyak yang memahami bahwa yang namanya Yeshua itu, dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah firman Yahweh. Yang menjadi manusia itu adalah firman Yahweh. Makanya di dalam Filipi pasal yang kedua, dari ayat yang ke-6 bilang apa? Dia tidak menganggap kesetaraan dia dengan Elohim sebagai sesuatu yang bisa dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, dia turun ke dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia setara. Makanya saudaraku, prinsip ini harus betul dipahami dan dimengerti. Antara yang namanya Bapa dan Putra ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Maka banyak sekali orang-orang Kristen yang kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman yang beda mungkin keyakinan. Contoh yang sederhana, ketika Yeshua katanya berdoa, kalau dia Bapa itu sendiri yang jadi manusia, siapa yang akan mendengar dan menjawab doanya? Akan begitu. Ketika Yeshua dibaptis, nih sosoknya, pribadinya ada di dalam air di hadapan Yohanan atau Yohanes Pembaptis. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suaranya siapa? Katanya ini Bapa. Jadi hal-hal seperti ini yang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita dari awal sudah gagal paham, ya. Jadi sejak awal ini sudah salah, maka kesininya pasti akan salah. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kenapa Yeshua bilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu dalam hal ini satu apa? Apakah memang di situ
adalah satu pribadi. Tidak. Tetapi Yesua sedang menyatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu hakikat. Satu hakikat, satu esensi. Makanya Yesua bilang apa? Apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan, itu bukan datang dari diriku sendiri. Tetapi apa yang aku terima dari Bapa. Apa yang aku dengar dari Bapa. Sehingga tidak mungkin Yeshua HaMasyiah akan menganulir perintah yang diberikan oleh Bapa. Yang mungkin kita kenal dengan yang namanya istilah Torah. Banyak orang Kristen yang alergi dan menganggap bahwa Torah ini sudah tutup buku. Karena sekarang kita ada di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman Yeshua HaMasyiah. Tetapi saya sekali lagi mau ingatkan bahwa Yeshua tidak mungkin menganulir apa yang sudah hukum dan ketetapan yang diberikan oleh Bapa. Makanya kita harus betul-betul sadari dan pelajari bahwa inti daripada ajaran Bapa Yahweh kepada orang Israel terkait yang tertulis mitzvot atau perintah yang tertulis di dalam 5 kitab Mose, intinya cuma 2. Yang ditekankan di situ cuma 2, yaitu kasih dan keadilan. Ya. Nggak ada yang lain, saudara. Saya ulangi lagi, inti yang diajarkan di dalam kitab Torah atau 5 kitab Mose dari Kejadian sampai kitab Ulangan itu cuma 2. Hal yang mendasar, yaitu kasih dan keadilan. Misalnya contoh soal masalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang Kristen beranggapan itu hukum yang keras. Karena mereka, saudaraku, tidak melihat dari sisi keadilan yang sedang ditekankan, yang sedang diterapkan oleh Tuhan. Coba aja kita deh, gak usah kita bicara orang Israel. Anak kita tahu-tahu misalnya, kita sebagai orang tua. Ya. Coba lihat, contohlah mungkin peradilan yang ada di negeri ini ada berbagai macam kasus. Contoh kasus yang baru lewat, yaitu pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Keluarganya nggak terima ketika hakim hanya memutuskan yang namanya misalnya seumur hidup, harus hukuman mati. Nyawa ganti nyawa. Artinya apa yang mau diinginkan oleh pihak keluarga adalah keadilan. Coba aja deh kita pulang-pulang anak kita mukanya udah merah biru bengkak. Nanya, lo kamu kenapa? Saya dipukul sama tetangga. Coba. Bagaimana kira-kira sikap kita? Bagus kalau anaknya misalnya benjolnya di sebelah kanan, kita bikin anaknya begitu. Itu adil. Tapi kita kan kadang-kadang karena udah marah emosi, kalau perlu semua badan kita hajar. Merah biru bengkak semua, nggak apa-apa. Yang penting hati kita terpuaskan. Nah, Tuhan gak mau. Makanya Tuhan menekankan soal hukum keadilan di situ. Hukum keadilan, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Coba baca kasusnya misalnya, jelas kok. Ya. Kalau misalnya dia memukul misalnya, ya, anaknya tangannya misalnya yang patah, ya juga harus bikin begitu kepada dia. Supaya namanya
adil. Jadi jangan melihat hukum itu sebagai hukum yang keras. Harus lihat dari sisi keadilan. Tetapi juga ada kasih yang ditekankan di sana. Apakah soal kasih dan keadilan di zaman kasih karunia itu tidak berlaku? Sangat berlaku. Sangat berlaku. Berlakunya apa? Kalau ada yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lah, jadinya nggak berlaku dong. Harusnya kalau ikut perjanjian lama, dia tampar pipi kiri, kita juga tampar pipi kirinya. Kan begitu. Kita lupa bahwa ajaran Yesua, bahwa aku sudah berkorban untukmu. Saya sudah memberikan contoh dan teladan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yesua juga melakukan itu, saudara. Dia dihukum, diadili, diludahi, dipukuli, sampai disiksa, disalibkan dan mati. Bukan karena dia penjahat. Bukan karena dia melakukan dosa, pelanggaran secara moral. Tidak. Tapi apa yang dia ajarkan? Ampunilah mereka ya Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Yesua sudah melakukan itu bagi kita, maka kita juga sebagai pengikut Yesua harus juga melakukan hal yang sama. Itu namanya adil. Karena Yesua tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita juga tidak boleh membalas. Biarkan penghakiman itu milik daripada Tuhan. Jadi hukum keadilannya tetap berlaku, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Kalau dulu ya, yang saya katakan tadi, tampar pipi kiri ya balas. Tapi Yesua sudah mengerjakan sesuatu bagi kita, memberikan contoh dan teladan bagi kita. Makanya saya senang sekali tentang perumpamaan yang digambarkan oleh Yesua tentang seseorang yang punya hutang. Itu gambaran keadilan. Hutangnya berapa, saudara? Hutangnya itu 1000 talenta. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali, saudara. 1000 talenta. Waktu seorang raja ini datang menagih, dia minta belas kasihan. Berikanlah saya waktu, raja. Berikan saya kesempatan. Akhirnya raja itu tergerak oleh belas kasihan. Maka dia memutihkan semua hutangnya dia. Banyak loh hutang. 1000 talenta. Lalu dia datang, saudara. Dia keluar. Waktu dia keluar, dia ketemu sama orang yang punya hutang sama dia. Hutangnya sedikit. Cuman 100 dinar. Hutangnya dia yang 1000 talenta. Diputihkan loh sama raja. Tetapi begitu dia keluar, ada orang yang berhutang. Harusnya kalau dia sadar konsep keadilan, sebagaimana hutang dia yang banyak sudah diputihkan, ini juga harusnya diputihkan. Oh, ini enggak. Yang berhutang udah minta-minta ampun, kasih dia kesempatan. Enggak, dihajar, dipukul. Lalu dilihatlah sama pengawal-pengawal raja. Wah, ini kan orang yang tadi, yang punya hutang 1000 talenta kepada raja. Wah, ini gawat ini. Hutangnya yang banyak saja sudah diputihkan sama raja. Ini ternyata ada orang lain yang punya hutang sama dia cuma 100 dinar. Dipukul, dihajar. Dilaporlah kepada raja. Akhirnya raja murka dan marah. Kenapa raja bisa murka dan marah? Karena utang dia yang begitu banyak sudah dialpakan, tetapi ternyata utang orang lain dia masih perhitungkan. Ini namanya tidak adil. Makanya akhirnya
raja suruh tangkap dia, jebloskan ke dalam penjara. Begitu juga raja kita yang adalah Yeshua HaMasiah. Sebagaimana dia sudah mengampuni dosa kita yang begitu banyak, maka kita juga harus bisa mengampuni dosa orang lain. Sebagaimana salah kita sudah dimaafkan, pelanggaran kita sudah dimaafkan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Itu baru namanya adil. Jadi jelas sampai di sini ya. Jadi saudara-saudara, Yeshua tidak pernah menganulir hukum dan ketetapan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada umat Israel. Nggak pernah. Ya. Firman Tuhan banyak ayat bilang, saudara. Banyak sekali ayat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nggak ada seorang pun yang melihat Bapa surgawi itu, nggak ada. Selain daripada anak, katanya. Menurut saudara kira-kira ayat ini benar apa enggak? Kalau nggak benar, nggak mungkin karena banyak ayat persoalannya. Termasuk Yeshua sendiri, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Nggak ada seorang pun yang pernah melihat. Kan muncul pertanyaan bagi kita. Lalu yang dilihat sama tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yang berhadapan muka dengan mereka, waktu mereka berbicara siapa? Nah, kan begitu sudah. Kita tidak mungkin mengimani sebuah kitab yang kita anggap sebagai sumber kebenaran yang hakiki, pedoman, pegangan kita, fondasi kita, kalau seandainya di dalam ada yang kontradiktif. Ya kan? Repot saudara. Kalau kitab kita ini yang kita pegang, yang kita percaya, antara kitab yang satu dengan yang lain, antara PL dan PB saling kontradiktif, ini bahaya. Akhirnya kita mila-mila aja. Mana aja yang cocok, yang sesuai dengan kita, ya itu aja yang kita lakukan. Enggak, sudah. Berarti ada sesuatu yang menghalangi di sini dalam pemikiran kita, dalam pengertian kita, sehingga kita belum menemukan benang merahnya, keselarasan. Apa yang menjadi maksud daripada isi firman Tuhan? Misalnya contoh saya sampaikan tadi. Di sini perjanjian baru banyak yang menyatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, Bapa. Tapi di sini Abraham bisa bicara, ya kan? Banyak mereka bisa berjumpa. Jadi yang ketemu dengan Abraham itu adalah siapa? Yang ketemu dengan tokoh-tokoh dalam kitab suci dalam perjanjian lama, itu tidak lain adalah pribadi daripada Yeshua. Itu pribadi dari Yeshua. Makanya kalau baca Yohanan atau Yohanes 8, ya, Yeshua bilang kepada orang-orang Yahudi bahwa bapakmu Abraham sudah melihat aku. Dan dia sangat bersuka cita. Orang Yahudi bilang, lu gendeng. Orang ini gak waras. Umurmu baru berapa? Ya kan? Lu baru lahir kemarin. Kalau ada orang Yahudi lebih tua, tuan gua juga. Kalau bisa mengklaim bahwa Abraham yang sudah usianya ribuan tahun yang lalu, bahwa dia sudah melihat kamu begini. Jadi yang berjumpa
berjumpa dengan Abraham itu tidak lain adalah Yeshua, firman yang jadi manusia. Jadi untuk merepresentasikan Bapa yang adalah roh itu, supaya bisa bercakap dengan manusia, bisa menampakkan diri kepada manusia, itu tidak lain adalah firman yang menjadi manusia. Begitu juga dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan pernyataan Yeshua. Ya. Apa yang Yeshua bilang ketika saatnya dia tahu sudah tiba. Di mana anak manusia akan diserahkan. Diadili, disiksa. Kemudian disalibkan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Lalu apa yang Yeshua pesankan? Jangan kamu takut karena aku tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Tetapi aku akan mengutus roh yang lain. Nah, aku akan mengutus roh yang lain. Roh yang lain itu siapa? Maksudnya apa? Tidak lain itulah yang kita percaya ya. Yang adalah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu adalah pribadi Yeshua? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita mau selaraskan pemahaman kita. Yeshua katakan, aku akan mengutus, aku akan memberikan roh yang lain. Dan roh yang lain ini dia juga keluar dan datang dari Bapa. Jadi yang saya mau katakan saudaraku, Roh Kudus itu bukan roh seperti konsep pemahaman mungkin ada beberapa agama di luar kekristenan. Ya. Tetapi yang kita percaya, yang kita yakini bahwa Roh Kudus itu dia adalah pribadi. Kenapa bisa kita katakan dia adalah pribadi? Karena dia bisa didukakan. Dia bisa sedih, dia bisa menangis. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ini tidak lain adalah roh yang datangnya dari Bapa Yahweh sendiri. Makanya kalau kita mau jujur, banyak di dalam kekristenan khususnya untuk kelompok yang sedang masuk di dalam pemulihan, yang alergi dengan yang namanya istilah Trinitas. Kenapa alergi dengan Trinitas? Karena banyak yang memahami itu tadi. Ya. Bahwa Yeshua itu adalah Yahweh yang menjelma jadi manusia. Roh Kudus itu siapa? Ya dia juga. Dia juga. Sehingga konsep Trinitas ini ditolak. Padahal sebenarnya saudaraku tidak keliru. Tidak salah. Memang secara etimologi, secara kata, nggak ada dalam kitab suci kata Trinitas. Tetapi konsep yang dipahami Trinitas itu ada dalam kitab suci kita. Contoh ketika Yeshua dibaptis. Turunlah katanya apa? Roh Kudus berupa burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga berkata. Jadi ada Bapa, ada Putra yang lagi dibaptis, ada Roh Kudus. Tapi sebagai kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Karena memang
yang diciptakan di antara yang namanya Elohim yang Echad ini. Misalnya Bapa menciptakan putra, ya kan? Putra menciptakan Roh Kudus, nggak ada. Yang mendahuluinya juga tidak ada. Dari kekal, ya, dari kekal, keekhatan ini sudah ada. Makanya kemarin mesbah doa kita di Pondok Cabe, kan ada gereja-gereja sekarang di organisasi kita bahwa Yeshua itu tidak boleh diberikan sanjungan, tidak boleh diberikan pujian, tidak boleh diberikan pengagungan, apalagi sembah. Ada. Ini gagal paham juga, saudara. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya menekankan tentang kemanusiaan Yeshua, lalu kita mengabaikan keilahian Dia. Ini bahaya. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya menekankan keilahian Dia, lalu kita mengabaikan kemanusiaan Dia, ini juga bahaya. Kalau kita hanya menekankan ketuhanan daripada Yeshua, keilahian Dia, akhirnya kita akan bingung sendiri. Kok Tuhan bisa lapar? Kok Tuhan bisa menangis lucu? Apalagi Tuhan bisa mati. Begitu juga kalau kita hanya menekankan kemanusiaan Dia, kita mengabaikan keilahian. Kok kalau manusia, tembok aja bisa Dia tembus. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa meredakan yang namanya meredakan badai angin. Yang paling otentik lagi, kok manusia bisa mengampuni dosa. Banyak kasus dalam kitab suci, Yeshua katakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Tidak pernah ada di dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Malaki bahwa Bapa Yahweh pernah memberikan otoritas, apakah kepada malaikat, kepada manusia siapapun, apakah dia nabi, untuk bisa mengampuni dosa manusia. Kalau bukan Dia, Tuhan sendiri. Jadi menyatakan bahwa Yeshua Dia adalah Tuhan. Jadi Yeshua disembah apa tidak? Saya bilang, memang secara eksplisit tersurat tidak ada pernyataan Yeshua bahwa sembahlah aku. Nggak ada memang. Tetapi nggak ada juga pernyataan dari Yeshua, kalimat yang keluar dari mulut Yeshua secara eksplisit, jangan sembah aku. Nggak ada. Tetapi di dalam firman Tuhan ada begitu banyak contoh-contoh dari Dia lahir. Orang Majus datang. Waktu melihat anak itu bersama dengan ibunya, mereka datang sujud menyembah. Matityahu pasal 14 di sana ayat 33, ketika Yeshua itu meredakan angin ribut yang menghantam perahu mereka, lalu murid-muridnya datang sujud menyembah. Apakah Yeshua larang ketika mereka sujud menyembah? Tidak. Perempuan Kanaan dalam Matityahu pasal yang ke-15 datang sujud menyembah kepada Yeshua dan berseru, Yeshua anak Daud, tolong kasihanilah aku. Mereka menyembah. Wahyu bilang sampai para malaikat pun sujud kepada anak domba, menyembah kepada anak domba. Jadi boleh kita berikan sanjungan kepada Yeshua, boleh kita berikan penghormatan, boleh kita tujukan peribadatan kita kepada Yeshua, karena memang Dia dan Bapa itu sebagai
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Yosua itu lebih kecil. Kalau pernyataan bahwa Bapa yang mengutus aku itu lebih besar, dalam kodrat dia berbicara sebagai manusia yang datang dengan sebuah misi, yaitu misi penyelamatan. Misi penyelamatan. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Sebenarnya ini cuma kata pengantar untuk saya masuk di dalam Midrash. Sebenarnya bukan ini yang saya mau bahas, saudara. Mungkin juga Tuhan tahu bahwa banyak di antara kita yang memang masih miss. Konsep pemahamannya masih belum tepat. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, akhirnya kita akan kebingungan sendiri. Memang lucu, saudara. Jemaat kita, ya mungkin ada yang lagi ikut secara virtual, ya, Opung Boru pernah tanya. Ya. Nah kalau waktu Yosua berdoa, yang jawab doanya sopo, kalau dia adalah Bapa. Kan begitu. Akhirnya kita bilang, ya dia juga lah. Lucu kan? Ya dia juga karena dia kan adalah Bapa. Kan geblek. Kita minta, kita yang siapin sendiri. Makanya konsep pemikiran ini, saudaraku, harus kita pahami secara benar. Supaya kita tidak gagal paham. Jadi karena dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kata echad itu sama seperti yang namanya suami dan istri. Kata firman Tuhan, mereka bukan lagi dua tetapi satu echad. Ya. Tetapi kan suami dan istri kan bisa dibedakan kan? Bisa. Tapi sebagaimana firman Tuhan katakan, mereka tidak bisa lagi dipisahkan. Karena mereka satu di hadapan Tuhan. Sekalipun kelihatannya beda. Begitu juga dengan Bapa, begitu juga dengan Putra, begitu juga dengan Roh Kudus. Bisa dibedakan ketika dia datang dalam wujud manusia. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Jangan pisahkan, saudara. Kalau kita memahami konsep seperti ini, akan gampang mudah. Ketika kita misalnya berapologet. Ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita, mempertahankan keyakinan kita kepada orang lain. Saya berikan contoh pertanyaan lagi yang sederhana. Ya. Pernah ada muncul di grup, gitu kan? Ketika Yosua bangkit, ya, dan banyak pernyataan, baik Yosua sendiri maupun tokoh-tokoh dalam Alkitab, termasuk Stefanus, termasuk Rasul Saul, Rasul Paulus, melihat bahwa anak manusia itu ada di sebelah kanan Bapa. Ya kan? Orang bilang itu salah terjemahan. Karena mereka berusaha untuk menghindar yang namanya ada perbedaan. Orang menganggap ya dia doang. Ya satu-satu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada bedanya. Ya. Jadi putra itu siapa? Ya itu Bapa.
Bapa itu siapa? Ya itu juga putra. Tapi ketika ada pernyataan firman Tuhan memberikan konfirmasi bahwa ketika Yeshua itu bangkit, dia ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Kita bingung. Kan begitu. Dan itu nggak salah, saudara. Saudara percaya atau tidak, sampai kerajaan 1000 tahun damai. Kan 1000 tahun damai kalau wahyu itu masih terjadi di bumi yang lama ini. Ketika 1000 tahun selesai, iblis akan dilepaskan untuk waktu sesaat, karena 1000 tahun dia dirantai di sumur yang tidak berdasar. Ditutup, dimeteraikan, tidak boleh ada yang buka. Hanya Tuhan sendiri. 1000 tahun selesai, dia diizinkan dilepaskan dalam waktu sesaat. Berapa lama kita tidak tahu. Tapi wahyu menceritakan banyak orang lagi yang akan dia sesatkan. Baru kemudian Tuhan Yeshua bersama dengan bala tentara malaikatnya baru akan turun. Ya. Turun untuk memerangi, untuk menghancurkan. Bukan lagi memenjarakan dia. Menghancurkan si hasatan itu dan semua pengikutnya untuk selamanya. Termasuk bumi yang lama ini. Baru kemudian turunlah langit dan bumi yang baru yang kita kenal dengan Yerusalem baru. Jadi baik di kerajaan 1000 tahun damai maupun di olam haba atau bumi yang baru yang akan kita jumpai itu, saudaraku, bukanlah Bapa yang adalah wujud roh, tidak. Kita hanya akan berjumpa dengan yang namanya Yeshua HaMashiach. Yang memerintah nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu adalah Yeshua. Dia akan memerintah dari bait suci yang ketiga. Jadi pusat kerajaan 1000 tahun damai itu ada di mana? Yerusalem. Tanah perjanjian yang diberikan oleh Bapa Yahweh yang kita baca. Ya, dalam parasa ini yang diberikan kepada 12 suku. Itu nanti akan dikembalikan, saudara. Itu nanti akan dikembalikan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kerajaan 1000 tahun damai itu seluruh dunia itu damai dan tentram. Damai dan tentram dalam arti kata, kalau bahasa tetangga kita itu, damainya lahir batin. Damainya lahir batin itu cuma terjadi di Yerusalem dan sekitarnya, di tanah perjanjian. Kan kalau kita baca Sakaria pasal 14, nanti bangsa-bangsa yang tidak merayakan pondok daun, merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan mereka hujan. Artinya di luar tanah perjanjian itu ada orang-orang juga. Ada orang-orang juga yang tidak diikut sertakan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka berbahagialah mereka, katanya, yang mengalami kebangkitan pertama. Siapa orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama untuk menikmati kerajaan 1000 tahun damai? Dalam pemerintahan mesianik Yeshua HaMashiach sebagai raja adalah mereka yang beriman, mereka yang setia, yang taat kepada perintah Yeshua HaMashiach. Baik mereka yang mati sebelum zaman atau masa kesusahan besar waktu antikris berkuasa, maupun mereka yang mati saat kesusahan besar itu terjadi. Kan waktu antikris ini berkuasa, anti HaMashiach ini berkuasa, ya, itu masanya itu sukar betul bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak, ini kan memang dalam konsep yang namanya rapture, ya, pengangkatan, ini kan ada perbedaan, ya, ada perbedaan tafsir antara gereja-gereja, ya, para teolog
Ada yang memahami bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris berkuasa. Jadi sebelum antikris berkuasa, gereja akan diangkat. Ada yang memahami, kan kalau dalam kitab suci nubuatannya itu adalah 2 kali 3 masa setengah. Yaitu kalau banyak penafsir, masa itu dianggap sebagai tahun. Jadi antikris itu diizinkan berkuasa menguasai bumi itu selama 7 tahun. Dan itu masa kesusahan besar, kesulitan besar bagi mereka yang tidak mau terima tandanya. Jadi kelompok yang pertama ada yang memahami pengangkatan gereja terjadi sebelum masa antikris berkuasa. Ada yang memahami gereja itu akan terangkat di tengah-tengah. Jadi 3 tahun setengah dulu, sebelum 3 tahun setengah kedua itu gereja akan diangkat. Ada yang memahami justru di akhir. Jadi antikris akan berkuasa dulu selama 7 tahun, nanti di akhir baru gereja diangkat. Ya. Nah kalau saya memahaminya itu di tengah-tengah. Orang-orang Yahudi sendiri saudara, karena nubuatan akan terjadi, bait suci yang ketiga itu akan berdiri kembali. Dan satu saat pembinasa keji, ya, sekali lagi pembinasa keji dalam Wahyu digambarkan sebagai ular tua, itu akan berdiri di bait suci. Kok bisa? Bisa. Ketika orang-orang Yahudi menganggap bahwa dialah Mesias yang mereka nantikan selama ini. Jadi saudara-saudaraku, antikris itu, anti Hamasia itu akan menduduki bait suci. Dia akan dikira oleh sebagian besar orang Yahudi adalah Mesias yang mereka nantikan. Kan sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Kalau kita sudah percaya Mesias sudah datang, mereka belum. Mereka masih menantikan. Makanya saudaraku, anti Hamasia itu ketika dia datang, itu akan disertai dengan perkara-perkara yang luar biasa. Patung saja bisa dia buat berbicara, saudara. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Kita lihat saja, Ida Dayak saja saudara, bisa menyembuhkan yang namanya berbagai macam penyakit tulang, khususnya bermasalah dengan tulang. Itu kalau dia mau datang, wah itu sudah heboh di mana-mana. Itu baru yang namanya sebatas tulang. Apalagi anti Hamasia, semua dia bisa lakukan. Termasuk nanti negara-negara yang bertikai, negara-negara yang berselisih sampai dia datang, itu dia akan damaikan. Disitulah orang akan mengakui, termasuk orang Yahudi, bahwa inilah Mesias yang dijanjikan, yang mereka nantikan. Maka jangan heran kalau dia nanti akan ada di bait suci. Kalau tidak ada disertai dengan perkara-perkara yang heran, nggak mungkin dia akan diterima oleh orang Yahudi. Dan kalau kita mau jujur, firman Tuhan katakan, anti Hamasia itu justru datang dari kalangan mereka sendiri. Karena nggak mungkin kalau bukan orang Yahudi akan diterima sebagai Mesias. Sampai waktunya tiba ketika Mesias palsu ini menghentikan yang namanya sistem korban di dalam bait suci. Kan ketika dia hadir ini semua akan kembali seperti dulu. Sistem korban seperti zaman perjanjian lama.
Tapi ketika 3,5 tahun selesai, dia akan menggantikan sistem persembahan. Di situ dia mulai mengarahkan orang Yahudi untuk menyembah kepada dia. Disitulah mereka baru sadar bahwa ini ternyata Mesias palsu. Mereka baru mengakui bahwa Mesias sesungguhnya itu, yang mereka nantikan itu, tidak akan pernah datang lagi. Karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang disalibkan oleh nenek moyang mereka. Tetapi waktu sudah terlambat, tidak ada lagi. Mereka harus membayar keselamatan itu dengan nyawa mereka sendiri. Bayangkan siksaan yang begitu berat. Sampai firman Tuhan katakan, seandainya kalau waktu itu tidak dipersingkat, kalau mungkin panjang, mungkin gak ada orang beriman yang bisa bertahan. Terlalu sulit, terlalu menderita. Wahyu melukiskan pasal 13. Selama 6 bulan saudara bisa bayangkan, maut itu diangkat dari bumi. Jadi orang mau minta mati sekalipun sudah disiksa, dikuliti, gak mati-mati. Jadi mereka yang dibangkitkan untuk menikmati kerajaan 1000 tahun damai adalah mereka yang mati di dalam Yeshua sebelum masa kesusahan besar, dan mereka juga yang mati beriman kepada Yeshua di zaman kesusahan besar. Itu yang ditulis Wahyu pasal 20. Ya. Jadi yang akan kita bertatap muka nanti, yang akan kita lihat itu adalah pribadi Yeshua, wujud tubuh Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh yang terbatas seperti dulu. Ya. Sudah dengan tubuh kemuliaan. Itulah sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Maka belajar dan belajar. Buka hati terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai kita menemukan harta yang indah di dalam kitab yang kita imani sebagai kebenaran yang hakiki. Sehingga kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ya. Saudara bisa bayangkan ada pendeta S2 yang bisa bilang begini. Memang saudaraku, Alkitab kita ini banyak yang kontradiksi. Banyak yang kontroversi. Jadi ya tergantung pilihan saudara mau pegang yang mana. Mau pilih yang mana. Ya. Contohlah sederhana misalnya soal makanan. Perjanjian lama melarang, tapi perjanjian baru seolah-olah memperbolehkan. Jadi akhirnya pendetanya bilang, ya tinggal saudara pilih aja. Ya, ini kan bahaya saudara. Nggak begitu kitab suci kita. Kitab suci kita itu saudaraku tidak ada yang bertentangan. Saling melengkapi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berbahagia, yang meyakini ini sebagai sumber kebenaran. Tuhan kiranya memberikan pencerahan dan memberkati kita semua. Jadi jujur saudaraku, ini sama sekali jauh dengan apa yang ingin sebenarnya saya sampaikan. Ya, tetapi saya percaya kita mengalir bersama dengan tuntunan Tuhan. Mungkin Tuhan punya kepentingan dengan kita semua terkait dengan pemahaman ini, supaya kita tidak salah paham. Karena akhir-akhir ini ada banyak sekali aliran-aliran yang mengecilkan tentang keilahian daripada Yeshua HaMashiach. Tetapi sekali lagi, dia dengan Bapa itu pada dasarnya adalah sama. Tidak bisa dipisahkan. Sebagai sebuah kesatuan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang